Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI renungan hari ini masih akan menyoroti tentang semangat. Dan saya angkat satu judul atau tema, yaitu manfaat hebat bagi yang memiliki semangat. Manfaat hebat bagi yang memiliki semangat. Saya berharap RHI saat ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat ibu bapak dan saudara, bahkan bisa membuat hidup kita lebih asik, lebih indah karena kita punya semangat. Kemarin kita sudah membahas sumber semangat adalah Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas manfaat dari semangat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila diupamakan buku, bila diupamakan buku, maka hidup manusia itu sebetulnya cuma 3 lembar. 3 lembar. Isinya 3 lembar. Pertama itu lembar masa lalu. Kedua, lembar masa kini. Dan yang ketiga, lembar masa depan. Itu kalau kita umpamakan sebuah buku. Dan orang yang sukses, orang yang menjalani masa lalu, mengambil hikmahnya, dia pasti punya kelemahan, kekuatan, keberhasilan, tapi juga kegagalan. Dan menjalani masa kini, karena hidup memang masa kini. Tetapi tak cukup itu, 3 lembar ya, mengambil hikmah dari masa lalu, menjalani masa kini, dan dia harus siap untuk menuju masa depan. Rahasianya harus punya semangat. Semangat dari Tuhan. Manfaatnya, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara, Alkitab yang akan kita cermati untuk landasan pada RHI renungan hari ini. Pertama adalah dari Amsal 18. Amsal 18 ayat 14. Begini. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulang. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ayat ini, Amsal 18 ayat 14, menunjukkan bahwa manfaat memiliki semangat adalah memiliki ketabahan hidup. Ada orang yang pusing, ada orang yang tidak mampu menahan hidupnya, tidak punya ketabahan. Meskipun kelihatannya tenar dia, kemudian kekayaannya cukup, statusnya lumayan, tapi kedapatan, meninggal bunuh diri. Alasannya macam-macam. Ya, tidak punya ketabahan. Orang yang punya semangat, saudara, dikatakan Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara tahu, hidup ini dinamis. Ada suka, ada duka, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada persoalan, tapi juga ada bisa mengatasi persoalan. Dinamis. Dan manfaat orang yang bersemangat adalah ketabahan, mampu menanggung penderitaannya. Mau? Saya yes. Saya akan bersemangat supaya aku mampu menanggung penderitaanku dan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, mari kita buka, yaitu ayat dari Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11. Agak panjang, tapi ini ada 3 manfaat di ayat ini. Iya, Yosua 14 ayat 10 sampai dengan 11. Yang demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yosua 14 ayat 10 dan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah Kaleb ini? Kadernya Musa yang diutus pada umur 40 dan sekarang umur 85. Dan dia masih sehat, dan dia masih punya kemampuan, semangat. Apa yang kita pelajari? Yang pertama tadi ketabahan, sudah kita buka Amsal 18 tadi ya. Nah yang kedua sekarang adalah antusias hidup. Orang yang punya semangat memiliki juga antusias hidup. Dia memang kadang sedih, memang hidup kan dinamis. Kadang sedih, kadang suka, kadang gagal, kadang berhasil, biasa, kadang sehat, kadang sakit. Dia menghadapi, tapi dia punya semangat, yaitu antusias. Antusias menjalani hidup. Kaleb di bacaan ini begitu, antusias. Manfaat yang lain adalah dikatakan di sini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Apa itu? Tidak hanya antusias, yaitu rasa syukur dalam menjalani hidup. Orang yang tidak punya semangat, dia nggak tahu sumber semangat dari Tuhan, dan dia pasti juga nggak bisa punya rasa syukur. Kalau ditemui ceritanya pasti cuma keluhan, ya Rasulullah, nggak ada rasa syukur. Ini rasa syukur. Satu lagi sudah, dan dia mengatakan di sini apa? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. 40 sekarang 85. Apa itu? Manfaat orang yang punya semangat adalah menjadi inspirasi hidup buat orang lain. Gitu. Inspirasi hidup. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita memiliki semangat. Karena manfaatnya yang tadi sudah kuungkap ada 4. Ya, ada ketabahan, Amsal 18 ayat 14. Ada antusias hidup, itu yang kedua. Ada rasa syukur, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah menjadi inspirasi buat orang lain. Oleh sebab itu saudara, dalam RHI Renungan hari ini saya mengajak, ayo miliki semangat hidup, hadapi hari ini, dan jangan pernah putus asa. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Selamat menjalani hidup dengan penuh semangat, supaya kita memiliki ketabahan. Supaya kita tak hanya memiliki ketabahan, tapi antusias hidup. Kita punya rasa syukur dalam menjalani kehidupan, dan kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Oke, Tuhan berkati, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini berdasarkan kesaksian Kaleb dalam Yosua, kitab Yosua, tapi juga dalam kesaksian Amsal, dalam kitab Amsal, kami mendapatkan poin-poin penting. Ternyata semangat hidup membuat kami tabah menjalani kehidupan, membuat kami antusias
membuat kami punya rasa syukur, dan membuat kami bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Tuhan, berkatilah kami untuk menghadapi hari ini. Berkati yang mengikuti program ini, supaya kami juga memiliki semangat hidup. Tuhan sumber semangat, berkatilah kami, hamba-Mu, dan kami semua. Demi Kristus pengantara kami. Amin.